Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afista Zikron Faiza dari kelas Akuntansi A, NIM 2020-12021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai fungsi staffing. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing meliputi 1. Perencanaan SDM. Penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. 2. Penarikan atau rekrutmen. Penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. 3. Seleksi. Mengadakan seleksi terhadap para pelamar. 4. Pengenalan dan orientasi. Melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. 5. Pemberian balas jasa dan penghargaan. Pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. 6. Pengembangan karir. Memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. 7. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM, yaitu 1. Untuk kebutuhan masa depan. 2. Untuk keseimbangan masa depan. 3. Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. 4. Untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini harus dipertimbangkan 2 faktor, yaitu 1. Rencana strategi dasar organisasi, beserta tujuan-tujuan, serta taktik untuk membuat. Dan kedua, perubahan lingkungan. Macam kebutuhan tenaga kerja. Paling tidak ada 2 macam kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, yaitu 1. Kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial. 2. Kebutuhan akan tenaga operasional. Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Menentukan kebutuhan akan mutu tenaga staf dengan menganalisa atau melihat pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan dapat dibicarakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat suatu jabatan tertentu. Syarat jabatan inilah yang mencerminkan kebutuhan akan mutu tenaga staf tersebut. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi atau pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description, dan bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam organisasi adalah sumber dari dalam dan sumber dari luar. Sumber dari dalam meliputi pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penataran atau upgrading, dan taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sumber dari luar meliputi pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, serta menghubungi kantor tenaga kerja. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi baik, diteliti asal-usulnya, dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Metode seleksi.
Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar ada dua metode, yaitu metode gawang berantai dan metode kompensatori. Metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai-pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan organisasi. Sedangkan untuk metode kompensatori adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contoh metode seleksi kompensatori adalah seleksi mahasiswa baru model Sipen-Maru. Pada umumnya, proses seleksi adalah sebagai berikut. 1. Pengisian formulir, kemudian tes psikologi, meliputi IQ, kecakapan, kejuruan, dan kepribadian. Selanjutnya ada wawancara, dan yang terakhir referensi. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi ada 3. 1. Uang, bisa berupa gaji dan upah, tunjangan, serta bonus. 2. Natura, bisa berupa beras, gula, kopi, minyak, dan obat-obatan. 3. Kenikmatan, bisa berupa fasilitas rumah, kendaraan, dan kesehatan. Pengembangan karir, promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Tujuan promosi, yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi ada formasi dan yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Prinsip promosi. Ada 3 macam prinsip promosi, yaitu 1. Dasar keterampilan, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut, biasanya melalui ujian secara objektif. 2. Dasar senioritas, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut, sehingga yang bersangkutan dipandang mampu menangani pekerjaan atau jabatan yang lebih atas. 3. Dasar teman, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan famili, teman dekat, atau yang sealiran dengan pimpinan. Transfer atau pemindahan. Yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada 2 alasan pokok transfer, yaitu 1. Karena permintaan sendiri, yang biasanya disebabkan oleh merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang, serta lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik. Yang kedua, karena ingin dari pemimpin sendiri, biasanya disebabkan oleh pegawai kurang cakap melakukan pekerjaan yang sekarang dipegangnya, menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan,
serta untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. PHK. Pemberhentian pegawai atau PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja adalah 1. Permintaan pegawai sendiri, mungkin pindah ke perusahaan lain, pindah tempat tinggal, dan lain-lain. 2. Keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. 3. Pegawai meninggal dunia. 4. Telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Tujuan pensiun yaitu 1. Untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. 2. Pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. 3. Pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. 4. Posisinya akan diganti oleh pegawai yang bermanfaat. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.